Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, sambil menunggu spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-83, di sini Sensei akan membahas terlebih dahulu, yaitu komik lokal Hati Baja chapter kedua. Jadi seperti apakah perjalanan Helan untuk menemukan sahabatnya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita yang duduk di kafe, yang mana dia sendiri adalah wanita yang ditolong oleh Helan setelah ditabrak oleh para pencopet tersebut. Di sini wanita itu menggerutu dengan mengatakan, dasar preman sampah masyarakat, bisanya bikin resah saja. Tapi cowok yang kedua tadi keren juga sih, semoga dia bukan preman ya. Tapi pada saat dia menengok ke jendela, dia pun melihat Helan lagi dan dia berkata, dia masih di situ toh, lagi ngapain tuh cowok ya? Namun pada saat ini terlihat Helan sepertinya sedang mengobrol dengan seseorang, tapi entah mengobrol dengan siapa. Di sini wanita itu pun yang memperhatikan Helan mengatakan, ngomong sendiri ternyata orang gak waras. Aduh, aku salah pilih cowok. Dan di sini Helan sepertinya mengobrol dengan seseorang dan berkata, begitulah ceritanya. Bisa kau tunjukkan kemana arah orang tadi pergi? Kemudian di sini si Kunti Merah mengatakan, jadi kau memanggilku hanya karena dompetmu dicopet dan ingin tahu kemana dia lari, hah? Cih, dasar manusia tidak berguna. Kalau cuma itu, kulihat dia lari ke arah gang di depan sana. Jaket biru tanpa lengan, bukan? Helen pun menjawab, oh depan sana ya. Baiklah, maaf ya Nek memanggilmu cuma masalah begini, tapi dompet itu sangat penting bagiku. Kemudian di sini, Kunti Merah itu menunjukkan tepatnya di gang sebelah sana, dan tepat di sana terlihat ada banyak orang. Kemudian setelah itu, Helen pun berterima kasih dan berkata, kalau begitu terima kasih banyak, maaf merepotkan, permisi. Namun pada saat Helan akan pergi, tiba-tiba saja sang Kunti Merah mengatakan, Helan, tunggu sebentar. Di depan sana adalah sarang preman. Biasanya mereka berkumpul untuk berbagi hasil. Kau tidak takut? Kau yakin tidak butuh informasi lain? Lalu di sini Helan pun menjawab, takut? Kakekku pernah berkata, selama kau benar, jangan pernah merasa takut. Mendengar hal tersebut, Kunti Merah pun berkata, kalau begitu, mau ku beri nasihat. Tidak semua dari jenisku ramah seperti aku sekarang. Jadi berhati-hatilah. Sebagian lagi dari mereka sangat membenci orang dengan kemampuan sepertimu. Bijaklah menggunakannya, oke? Kemudian jangan memanggilku lagi kalau masalahmu cuma kehilangan dompet atau aku akan marah. Mengerti? Mendengar hal tersebut, Helen pun menjawab, kalau itu sih aku juga tidak ingin, tapi dompet itu satu-satunya petunjuk yang kumiliki sekarang jadi terpaksa. Tapi by the way, terima kasih banyak sudah bersedia datang membantuku. Dan pada saat Helen menengok, tiba-tiba saja sang Kunti Merah sudah tidak ada di hadapannya. Helen pun mulai keheranan dan mengatakan, sudah pergi ya, padahal masih ada yang ingin kutanyakan. Tapi ya sudahlah, apa seharusnya aku jangan panggil dia nenek ya? Mengeresahkan. Kemudian di sini nampak Helen yang pergi ke arah gang tersebut sambil berlari. Di sisi lain kita pun diperlihatkan area di mana tempat sarang preman berkumpul. Di sini nampak ada dua preman yang sedang bermain kartu gaple. Mereka pun mengatakan, yeay, gua menang lagi. Anjir, kok dari tadi lu menang terus sih, Cok? Ya iyalah, gua kan juaranya kalau soal main kartu. Lah, emang lu goblok. Lu curang paling, ucap seseorang itu. Tapi di sini dia pun berkata, bangke lo, mau gue tonjok Dan di dalam juga kita diperlihatkan ada preman yang tadi mencopet dompet Helan sedang berbagi hasil dengan rekan-rekannya. Orang tersebut berkata, sial, cuma dapat segini hari ini ya. Masih kurang buat setoran ke bos tahu. Kemudian salah satunya mengatakan, makanya kalau nyopet yang rajin jangan main rapel mulu. Gua sih udah lunas kemarin, Cok. Kemudian di sini orang itu pun berkata lagi, tapi jumlah dompetnya bukan patokan jumlah isinya kan? Coba aja bongkar dulu, siapa tahu ada lebihan. Lumayan buat mabok, hahaha. Kemudian di sini orang itu pun menghitung. Tapi yang satu ini udah pasti isinya gak lebih dari 5.000 sih. Lecek gini, hahaha. Yang satu ini sempat bikin repot, hampir aja gue digebukin. Kemudian salah satunya mengatakan, emang lo nyopet punya siapa? Tentara. Tapi tiba-tiba saja dari belakang preman tersebut, Helen pun mengatakan, itu dompet milikku.
ambil saja uangnya, tapi kumohon kembalikan dompetnya. Seketika, orang-orang pun yang mendengar hal tersebut langsung terkaget dan menoleh ke arah Helan. Dia mengatakan, ini bocah nongol dari mana? Kemudian sang pencopet berkata, beberapa saat yang lalu, ini memang dompet lu, tapi sekarang ini punya gua, pergi sana. Kemudian seseorang, teman preman tersebut, langsung memegang Helan dan mengatakan, lu denger kan, gak ada dompet lu di sini, cepat pergi, sebelum gua. Belum juga di sini orang tersebut menghajar Helan, tiba-tiba saja Helan langsung menangkap tangan orang tersebut dan mulai mematahkannya. Orang tersebut pun langsung kesakitan di hadapan Helan dan tidak bisa berkutik apa-apa. Helan pun dengan santai mengatakan, padahal aku sudah minta baik-baik. Mendengar teriakan temannya yang kesakitan, di sini para preman pun langsung berdiri dan mengatakan, hei, lu mau pamer ya? Cari mati lu ya. Kemudian dari belakang temannya berkata, lu nggak apa-apa Bar, itu beneran sakit kah? Kemudian di sini orang yang dipelintir berkata, coba sini lu yang rasain goblok. Tolol lu. Kemudian di sini para preman pun berkata lagi, Bar, kenapa muka lu gitu? Hajar aja bocah itu. Tapi di sini Akbar mengatakan, hajar pala lu, sakit bangke. Kemudian sang pencopet mengatakan, masa cuma segitu lu nyerah Bar? Bukannya lu yang paling kuat di antara kita ya? Dan lu Sal, kenapa diam aja? Lu yang paling dekat, kasih bocah itu bogem tahu. Tapi di sini salah satu temannya nampak takut dan dia hanya berpasang kuda-kuda saja tanpa memukul Helan. Dia pun berkata, gua sih bisa aja langsung nabok, tapi kalau tangan Akbar patah, lu mau tanggung jawab, Dengan banyak alasan. Kemudian di sini Helan pun tidak main-main dan makin menambah pelintirannya kepada Akbar, sang preman yang kesakitan tersebut. Dan di sini nampak Akbar yang semakin teriak karena kesakitan akibat oleh Helan dipelintir tangannya. Setelah mendengar Akbar kesakitan, di sini semua preman pun mengatakan, lu mau tanggung jawab sama bos kalau Akbar kenapa-napa. Gimana nih, kayaknya si Akbar beneran kesakitan deh. Ya, oke lah, ogahlah gue tanggung jawab. Jadi, ya gak ada pilihan lain. Nih, dompetmu, sekarang lepaskan temanku. Dan panel pun selesai, di mana si preman tersebut menyerah dan ada kemungkinan besar dompetnya akan dikembalikan kepada Helan. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan komik Hati Baja chapter kedua. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah Helan mampu mengalahkan para preman tersebut? Ataukah Helan akan kalah dan malah diusir di kota tersebut? Kita akan tahu jawabannya di video selanjutnya. Jadi silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.